Hujan turun perlahan membasahi halaman istana pasir batang. Air mengalir di sela-sela batu, sementara langit kelabu seakan ikut berduka. Di tengah halaman, seorang putri berdiri dengan wajah pucat namun tetap menegakkan kepala. Dialah Purbasari Ayuwangi, putri bungsu yang terkenal karena kecantikannya yang alami, kelembutan tutur katanya, dan kebaikan hatinya. Rakyat mencintainya, para pelayan menghormatinya, dan para pangeran dari negeri jauh pun pernah mencoba meminangnya. Namun, semua itu justru menjadi bara api di hati kakaknya, Purbararang. Kecantikan dan ketenaran Purbasari dianggapnya ancaman bagi kedudukannya sebagai permaisuri. Dalam bisikan dendam, Purbararang merencanakan fitnah kejam. Suatu siang, di hadapan raja dan para pembesar, Purbararang menuduh Purbasari menderita penyakit kulit menjijikkan, sebuah aib yang membuatnya tak layak tinggal di istana. Raja, terjebak oleh tipu daya dan bukti palsu yang disiapkan Purbararang, akhirnya mengasingkan Purbasari ke hutan belantara. Purbasari tak membantah. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tak mengucap protes. Dengan pakaian lusuh, selendang tipis, dan perbekalan seadanya, ia melangkah keluar gerbang istana. Hujan menitik di wajahnya, menyatu dengan air mata yang tak bisa ia tahan. Jalan di depannya licin, rerumputan basah, dan suara petir menggema di kejauhan. Namun langkahnya terus maju. Di dalam hatinya, ia berbisik lirih. Jika ini jalan yang harus kutempuh, aku akan menjalaninya. Tapi Tuhan, jangan biarkan aku sendiri. Ia tak tahu, di balik rimbun pepohonan dan kabut yang menunggu di hadapannya, takdir akan mempertemukannya dengan sosok yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam pertama di hutan begitu sunyi. Hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan dan desiran angin yang membuat dedaunan bergoyang. Di bawah sebatang pohon besar, Purbasari duduk meringkuk. Perutnya perih karena lapar. Tubuhnya gemetar karena dingin. Kabut tipis mulai turun, menutupi tanah seperti selimut putih. Tiba-tiba, krek! Suara ranting patah terdengar di belakangnya. Purbasari menoleh cepat, napasnya tertahan. Dari balik semak, muncul seekor lutung berbulu hitam pekat. Matanya memantulkan cahaya bulan, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Purbasari terdiam. Bukannya takut, hatinya justru merasa aneh. Tenang, namun penasaran. Lutung itu berjalan perlahan, mendekat tanpa menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Di tangannya, ia membawa buah-buahan segar, warnanya cerah menggoda. "Untukku?" bisik Purbasari ragu. Lutung itu mengangguk pelan, lalu meletakkan buah-buahan itu di hadapannya. Sejak malam itu, lutung hitam itu selalu datang. Siang hari ia mencari makanan, malam hari ia menemani Purbasari. Bahkan ia membantu membangun pondok sederhana dari bambu dan daun rumbia, tempat sang putri bisa beristirahat. Yang tak Purbasari tahu, lutung itu bukan hewan biasa. Ia adalah Pangeran Guruminda, seorang bangsawan dari Kayangan yang dihukum turun ke bumi karena suatu kesalahan. Selama di bumi, ia hanya bisa berwujud lutung. Namun melihat Purbasari yang tegar meski menderita, hatinya mulai luluh. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu, ketulusan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, benih perasaan itu mulai tumbuh, mengalahkan jarak antara manusia dan makhluk berwujud kera. Hari-hari berganti. Purbasari tak lagi kesepian. Lutung Kasarung selalu di sisinya, membantu mencari air, memetik buah, bahkan melindunginya dari hewan buas. Namun suatu sore, Purbasari terkejut melihat lutung itu berdiri di tepi tanah kosong. Matanya memejam, tangannya terangkat seolah berdoa. Tiba-tiba, tanah itu bergetar.
Dari bawah, tumbuh bunga-bunga berwarna indah, pepohonan kecil yang berbuah manis, dan di tengahnya muncul kolam air sebening kristal. Purbasari mendekat dengan mulut ternganga. "Ini... dari mana semua ini?" tanyanya. Lutung itu hanya tersenyum, lalu mengisyaratkan agar Purbasari mandi di kolam tersebut. Airnya dingin, menyegarkan, dan terasa aneh, seolah menyembuhkan. Dalam beberapa hari, luka-luka di kulit Purbasari mulai hilang. Kulitnya kembali halus, wajahnya bercahaya seperti dulu. Namun keindahan taman itu tidak hanya membuat Purbasari bahagia. Kabar tentang kecantikan sang putri yang semakin memapau pun mulai berhembus, merayap hingga ke telinga Purbararang. Sang kakak yang dulu mengusirnya, kini terbakar rasa iri yang lebih besar dari sebelumnya. Dalam hatinya, ia bertekad, "Kalau benar kabar itu, aku akan memastikan dia tak akan pernah mengalahkanku." Suatu siang, dari kejauhan terdengar derap kaki kuda. Purbararang datang ke hutan bersama para pengawal. Bajunya berkilau, perhiasan emas menghiasi setiap gerakan. Di sampingnya berdiri Raden Indrajaya, pria tampan dengan sorot mata angkuh. "Adikku," suara Purbararang terdengar manis tapi menyimpan racun. "Mari kita lihat siapa di antara kita yang memiliki calon suami terbaik." Purbasari bingung. "Untuk apa semua ini?" tanyanya. "Karena aku ingin rakyat tahu siapa yang pantas jadi permaisuri sejati," jawab Purbararang sambil tersenyum licik. Raden Indrajaya melangkah maju, menampilkan tubuh tegapnya. Purbararang memandang Purbasari menantang. "Mana calon suamimu?" Purbasari menoleh ke arah Lutung Kasarung. Tanpa ragu, ia menunjuknya. "Dia." Tawa ejekan meledak dari mulut Purbararang dan para pengawalnya. "Seekor lutung, kau pasti bercanda." Namun sebelum ejekan itu berlanjut, langit tiba-tiba gelap, petir menyambar, angin berputar mengangkat dedaunan. Cahaya emas membungkus tubuh Lutung Kasarung, bulunya rontok, tubuhnya memanjang, dan dalam sekejap, berdirilah seorang pangeran tampan dengan sorot mata tegas namun lembut. Semua terdiam, mulut terbuka tanpa suara. Purbararang tak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia kalah total. Hari itu menjadi titik balik. Purbararang menunduk. Suaranya bergetar. "Maafkan aku, adikku." Purbasari menatapnya lama, lalu mengangguk. "Aku memaafkanmu, Kak." Kerajaan kembali damai. Purbasari kembali ke istana, bukan sebagai putri terbuang, tapi sebagai pewaris tahta yang dicintai rakyatnya. Di sisinya, berdiri Pangeran Guruminda, dulu seekor lutung yang setia menemaninya di hutan, kini menjadi pasangan hidupnya. Cinta mereka bukan sekadar kisah indah. Itu adalah bukti bahwa kesetiaan mampu mengalahkan segalanya, bahkan wujud dan takdir yang terlihat mustahil. Dari hutan sunyi hingga singgasana megah, mereka membuktikan satu hal: cinta sejati akan menemukan jalannya, apapun rintangannya. Kalau kamu percaya bahwa kesetiaan bisa mengubah takdir, tulis hati di kolom komentar dan bagikan kisah ini, agar legenda Lutung Kasarung tetap hidup di hati generasi berikutnya.